bukan hanya juga dibebankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Tapi yang unik bangsa kita itu bersatunya, dan musik bisa mempersatukan. Hai semua, kembali lagi di Press Talk Presisi. Kali ini bertemu dengan seorang literary agent atau agen hak cipta. Dalam mempublikasikan sebuah buku, terdapat jual beli hak cipta yang dilakukan oleh literary agent, sehingga penulis dan penerbit tidak bertemu langsung. Hal ini dapat mempermudah penulis menemukan penerbit yang sesuai dengan ceritanya. Begitupun sebaliknya. Beberapa penulis Indonesia mulai menggunakan jasa literary agent, terutama untuk penjualan hak cipta ke luar negeri. Thomas Nung Atasana, seorang literary agent dari Indonesia, juga director dan co-founder Borobudur Literary Agency. Bukan hanya menjual, tapi kita juga membantu menjualkan. Karena saya kan bukan penerbit, saya ini adalah literary agent atau agen hak cipta atau agen sastra. Jadi fungsi saya memang sebagai mediator. Kalau Anda itu penulis, Anda nulis saja yang baik, terus nanti justru literary agent ini akan mencoba untuk mencarikan pasarnya gitu loh. Selama itu buku yang bagus, itu jauh lebih mudah. Tapi yang memang syaratnya memang sudah ada edisi Inggrisnya gitu. Pengalaman saya kalau dalam hal ini menjual hak cipta, itu pun paling baik itu memang ketemu dulu, kemudian kita kenal. Kalau sudah kenal itu kita jadi teman, karena kita rawat itu relasi itu kita rawat. Jangan sampai komunikasi ini putus. Dengan pertemanan ini insya Allah itu bisnis jalan. Itulah kira-kira yang kita mesti lakukan saat ini agar kita tetap masih bertahan dan literasi masih terus berkembang. Bagaimana alur buku bisa terbit di luar negeri gitu? Bedanya dengan di masa pandemi ada nggak? Pertama, naskah masuk. Bisa aja itu sudah dari buku ya. Dan biasanya saya memerlukan ini sudah harus ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena kalau belum, ya paling hanya bisa ditawar ke Malaysia. Dan Malaysia juga tentu dengan masa pandemi ini kan tidak kayak dulu ya, pasti lebih selektif juga gitu loh. Jadi tetap kalau sudah dalam bahasa Inggris itu nanti lebih mudah. Kondisi sekarang ini membuat prospek calon pembeli itu juga hati-hati. Penerbit di sana kan juga mau membeli hak cipta itu juga mikir-mikir lah, karena situasinya seperti ini. Masalah perhitungan daya serap ya, karena hanya bisa dilempar secara e-booknya. Di masa pandemi ini e-book menjadi lebih prioritas gitu. Ataupun kalau cetaknya pasti terbatas, apalagi beberapa toko buku tutup. Dengan demikian kalau nyetak ya juga pasti sedikit. Kalau sedikit itu kadang-kadang secara ekonomi tidak masuk. Mesti jumlahnya minimal ya 1.000 lah, 2.000. Karena kalau hanya nyetak 500 itu jadi mahal nanti per unitnya. Dan mereka memang memperhitungkan itu. Apakah nanti dalam waktu dekat buku yang diterbitkan itu, yang dicetak diterbitkan itu akan terserap. Dan sekarang ini kita biasanya menawarkan itu tidak mengirim buku cetaknya atau fisiknya, hanya PDF-nya saja. Mereka juga paham lah, karena kalau nunggu kiriman buku fisik kan pertama ongkos kirim mahal, dan nanti kalaupun sampai di sana istilahnya dia mau sharing dengan editor kan kurang leluasa, kan hanya satu buku ya, satu eksemplar gitu kan tidak nyaman. Lain kalau PDF kan bisa di-share ke beberapa mungkin stafnya untuk melihat, mempertimbangkan. Tema atau jenis buku yang terlaris yang banyak diminati di luar negeri? Kalau di luar negeri banyak kan sama aja, tetap buku anak, kemudian juga buku sastra. Itu yang kalau dari Indonesia itu yang banyak dibeli. Dan kenyataannya memang buku anak itu karena umumnya seri ya, jadi otomatis dalam segi jumlah judul jadi banyak. Satu seri itu bisa 25 judul. Nah ini berarti sekali ada transaksi sudah ada 25 judul. Ya, itu kan juga sesuatu dibanding hanya satu judul. Bukunya tipis lagi, itu kan pasti ya
beda lah dari sisi income ya, penghasilan. Bapak sebagai literasi agent biasanya kiat-kiat menawarkannya biar mereka tertarik gimana? Lewat pameran-pameran buku internasional. Kan saya selalu membawa buku fisiknya. Dan ya memang harus awal-awalnya itu harus mencari bagaimana supaya ketemu. Karena kalau di pameran internasional itu kalau tidak ada janji itu tidak mudah. Kalau kita di sana hanya ya mudah-mudahan nanti ada yang menengok, nggak bisa, kita harus aktif dulu. Jadi sebelum ke pameran buku itu sudah harus mencari informasi nanti siapa yang akan kita temui, yang mau ketemu dengan kita gitu loh. Untuk menerbitkan buku di luar ada nggak sih pertimbangan dalam memilih sebuah negara atau seketerimanya aja gitu, keterimanya di negara ini buat diterbitkan? Kita punyanya apa? Yang ada di kita itu apa, kekuatan kita apa gitu. Misalnya kekuatan kita ada di buku sastra. Nanti kita cek kira-kira penerbit mana sih yang di situ, kan biasanya kan ada yang namanya publishers directory ya. Jadi directory penerbit ada itu di pameran buku internasional biasanya memang ada. Nah, dari directory itu kita bisa melihat di situ ada minat mereka itu apa. Misalnya mereka penerbit buku-buku sastra, mereka menulis buku anak-anak, mereka bisa saja mereka menyebutkan kami tertarik dengan buku-buku dari Asia gitu. Jadi memang kita harus rajin mengecek ke situ, karena yang penting kan pasti yang nanti sesuai dengan produk yang kita miliki. Biasanya kita juga perlu menengok media sosial ya, media sosial. Kemudian kita juga menengok yang namanya Publishers Weekly, ya weekly mingguan ya, kayak majalah mingguan. Nah sekarang kan e-magazine ya, jadi electronic magazine ya. Jadi dulu memang tercetak, tapi sekarang secara online. Nah dari situ kita akan lihat buku-buku yang bestseller itu kayak apa sih gitu. Nah dengan demikian kita yang lagi bestseller ini yang macam-macam gini lah, mungkin yang thriller lah atau apa. Nah kita cari di Indonesia mana yang cocok gitu. Terus menurut Pak Nung seberapa penting sih buku Indonesia go internasional? Hanya dengan melalui karya-karya intelektual itu kita dihargai. Jadi dengan go internasional itu kita makin dikenal Indonesia makin dikenal, pengarang kita makin dikenal. Kemudian juga dengan demikian orang nggak hanya tahu Indonesia itu Bali gitu. Karena dengan baca karya Indonesia kemudian kan itu kan jadi ini settingnya di mana, di Jawa lah, di Maluku lah, di Bali lah, di Sulawesi lah. Jadi itu membuat mereka lebih paham Indonesia, bukan hanya tahunya Bali. Bacalah buku supaya wawasan Anda tentang Indonesia itu lebih luas gitu. Jadi dan pengarang Indonesia kalau bisa keluar itu kan juga wawasan dia juga menjadi lebih luas, karena kemudian dia akan diundang ke sana dan segala macam. Jadi membuka banyak kemungkinan lah yang lebih luas dibanding kalau hanya dipasarkan dalam negeri saja. Tidak semua juga istilahnya itu cocok bukunya untuk dipasarkan keluar. Kalau buku-buku pelajaran apa itu kan juga enggak. Kemenparekraf itu kan menyiapkan untuk perbukuan itu nulis dari rumah itu untuk penulisnya. Kemudian juga ada yang baca dari rumah supaya ekonomi kreatif itu jalan di masa pandemi. Yang nulis dari rumah itu idenya silahkan para penulis Indonesia menulis esai atau cerita pendek. Maksudnya supaya cepat, karena kalau novel kan lama gitu ya. Supaya bisa stimulus. Jadi mereka menyediakan stimulus rangsangan supaya ada kegiatan yang sesuai dengan profesi mereka. Nah itu
disiapkan 100, istilahnya 100 pemenang lah tanda petik. Yang 50 untuk essay, yang 50 untuk cerita pendek. Nah, ternyata setelah itu dibuka, karena ada launchingnya ya dari Kemenparekraf sampai KAPI, ada satu tokoh lah. Terus satu tokoh yang terkait dengan perempuan. Kemudian ternyata yang masuk itu 1000 lebih, 1060, 1070 yang masuk tulisan cerpen dan esai. Jadi itu artinya mereka ini memang masih terus berkarya gitu. Nah ini apalagi tiba-tiba ada stimulus seperti ini gitu. Lumayan sih dapat 1,5 juta lah untuk cerpen yang pendek itu. Ya cerpen yang pendek, esai pendek itu 1,5 juta lah. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa penulis itu masih jalan, masih terus, dan ini dapat tempat. Selama pandemi ini ada beberapa pengarang yang saya lihat meluncurkan buku gitu. Ada misalnya Dimas Immanuel, terus ada Joko Pinurbo, terus kemudian Sati Kadian itu juga terus mau terbit juga. Di masa pandemi ini memang terus ada namanya buku baru, peluncuran buku terus ada, tapi kok secara virtual ya. Jadi intinya saya merasakan bahwa para penulis itu masih terus menulis. Beberapa malah punya banyak waktu sekarang, tapi beberapa ngaku malah nggak bisa, bingung mau ngapain. Jadi intinya masih jalan lah. Bagaimana sih Pak cara agar berprofesi sebagai literary agent itu? Untuk jadi literary agent itu satu, tapi ya mesti menguasai bahasa Inggris, apalagi tertulisnya. Jangan sampai nanti grammarnya belepotan, karena itu bagian dari untuk diterima. Dengan kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, kita menawarkan sesuatu yang dengan sangat pas dan membuat mereka penasaran gitu kan, dan bahasa Inggris yang memang bagus, itu lebih mudah nanti dapat perhatian dari mereka. Kalau mereka lihat bahasa kita belepotan ya baca aja mereka nggak mau. Jadi memang syarat utama itu ya memang harus menguasai bahasa Inggris yang memang cukup baik, dan memang hobi membaca ya. Terus, tapi kan ini kan profesi yang belum umum, tapi menurut Bapak gimana caranya biar ini menjadi profesi umum di Indonesia? Ya tidak mudah, karena itu perlu pelan-pelan nanti ya perjuangan. Karena itu tadi, karena orang mau all out di situ masih pikir-pikir. Buku Indonesia yang belum banyak dikenal, kita jual keluar itu tantangannya besar. Dengan literasi kita belajar, dengan buku kita berwawasan. Saya Afina Fitiah Kusuma, sampai jumpa di Press Talk Presisi selanjutnya.